Baik, di sini ada tipe soal K di mana pada soal nomor satu yaitu Nadia mengunjungi toko kosmetik Beauty Hall untuk mencari produk skincare yang dapat membantu mencerahkan kulit wajahnya. Setelah dibantu oleh beauty advisor dari Wardah, ia memutuskan membeli Wardah Brightening Serum 20 ml yang termasuk dalam kategori brightening. Produk ini merupakan bagian dari seri peluncuran spesial bertema Glow Up Ramadan Edition. Nadia membeli satu botol dengan harga Rp75.000 dan membayar menggunakan metode non-tunai atau melalui kruis. Transaksi atas nama Nadia dicatat oleh kasir, lengkap dengan waktu pembelian dan rincian produk yang dibeli. Nah, dari cerita di atas, A. Identifikasilah entity beserta atributnya. B. Tentukan relasi cardinality dan optionality antar entity. C. Gambarkan IRD, Entity Relationship Diagram, dengan lengkap atribut dan relasi antar entitinya. Lalu, pada soal nomor 2 dijelaskan bahwasanya sebuah kebun anggur mencatat transaksi produk anggur dalam sebuah flat tabel atau UNF dengan struktur seperti berikut. Nah, di sini dijelaskan ada invoice TRX 4426 garis miring 01, date-nya, statusnya, customer name-nya, customer phone, address jalannya, produk kodenya, produk name-nya, terus jumlahnya, harganya, subtotal, dan juga total. Namun, struktur tersebut itu masih belum terorganisasi dengan baik dan belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Lakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk third normal form ataupun 3NF. Gambar struktur tabel pada setiap tahap normalisasi 1NF, 2NF, dan juga 3NF. Nah, langsung saja di sini mungkin saya akan masuk kepada yang namanya hmm, soal nomor satu, di mana di sini saya sudah membuat tabel IRD yang berisikan beberapa tabel, yaitu pertama ada entity pelanggan, terus entity seri, transaksi, produk, kasir, beauty advisor, dan juga kategori. Di mana untuk penentuan dari masing-masing entity ini adalah memiliki alasan masing-masing mengapa dijadikan sebagai entity. Yang pertama, contohnya itu adalah pelanggan, di mana pelanggan itu adalah Nadia itu adalah orang yang bisa melakukan transaksi. Lalu datanya itu perlu disimpan karena dia adalah seorang pelanggan. Lalu untuk produknya itu karena itu adalah Wardah Brightening, yaitu serum adalah itu barang yang dijual oleh ibaratnya tokonya tersebut. Lalu ada kategori di mana kategori sendiri itu merupakan eh, kategori brightening yang tadi sempat dimention pada soal, yaitu kategori produknya karena itu bisa dimiliki oleh banyak produk. Lalu ada seri itu yaitu glow up yang tadi, di mana pada seri glow up tersebut itu termasuk glow up Ramadanation adalah seri peluncuran khususnya. Lalu ada beauty advisor sebagai pemandu, orang yang membantu pelanggan untuk memilih produk. Lalu ada transaksi, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan dan itu perlu dicatat lengkap dengan waktu dan juga rinciannya. Lalu ada kasir, di mana kasir ini adalah orang yang melakukan transaksi. Lalu pada langkah selanjutnya kita adalah menentukan isi-isi dari masing-masing entity ataupun atributnya. Di mana pada yang pertama yaitu pelanggan, di sini saya menggunakan varchar untuk ID pelanggan dengan sebagai primary key dengan total 10 karakter. Lalu ada nama pelanggan menggunakan varchar juga. Lalu selanjutnya pada tabel transaksi, di sini ada ID transaksi sebagai primary key ataupun PK. Lalu ada waktu transaksi dengan menggunakan date time. Lalu ada jumlah beli dengan menggunakan integer. Dan juga metode pembayaran yang digunakan dengan menggunakan varchar. Lalu ada kasir, di mana kasir berisi ID kasir sebagai primary dan juga nama kasir sebagai eh, mandatorinya, yang tidak boleh dikosong ataupun not null dengan masing-masing itu menggunakan varchar. Lalu ada beauty advisor, di mana beauty advisor sendiri itu berisi ID advisornya, nama advisornya, dan juga brandnya. Dan semuanya menggunakan varchar. Lalu ada kategori, di mana kategori berisi ID kategori sebagai primary key dan juga nama kategori. Sama seperti sebelumnya, itu juga menggunakan varchar.
Lalu ada produk di mana ID di sini berisi atributnya itu adalah ID produk, nama produknya apa, ukurannya dan juga harganya. Lalu untuk harga di sini saya menggunakan tipe data desimal dengan precisionnya itu 15 dan juga scale-nya itu 2. Yang lainnya menggunakan varchar. Lalu di sini ada ID seri dan juga nama seri menggunakan varchar sama seperti yang lain, ID serinya dijadikan primary key. Lalu di sini sebelum saya akan menjelaskan relasi ataupun hubungan. Sebelumnya relasi adalah hubungan antar dua entity, di mana ada yang namanya cardinality yaitu banyaknya hubungan pada satu tabel. Seperti di sini kan pada SQL itu ada yang namanya many to many, one to many, dan juga one to one. Dan tersebut pada relasi tersebut itu ada yang namanya optionality, di mana optionality sendiri adalah wajib tidaknya uh, cardinality ataupun relation pada suatu tabel. Nah, pada yang pertama yaitu ada di sini adalah pelanggan dan juga transaksi. Yaitu pertama adalah one to many, di mana satu pelanggan itu bisa mempunyai banyak transaksi dan transaksi wajib dimiliki oleh seorang pelanggan. Yang kedua, di mana ada kasir dan juga transaksi. Kasir adalah orang yang melakukan ataupun mencatat banyaknya transaksi, di mana transaksi wajib dicatat oleh seorang kasir. Lalu, ada transaksi dan juga produk, di mana eh, satu transaksi bisa mencakup banyak produk. Tapi dari produknya juga, di mana banyak produk itu bisa ada di banyak transaksi, di mana satu produk ada di banyak transaksi. Lalu selanjutnya juga ada eh, produk dan juga kategori, di mana produk ini sebagai many dan juga kategori sebagai one. Nah, untuk sifatnya yaitu tetap mandatory, yaitu wajib, di mana banyak produk itu bisa dimasukkan ke dalam satu kategori. Produk wajib mempunyai kategori khusus istilahnya. Lalu di sini ada produk seri dan juga beauty advisor dan juga transaksi sebagai cardinality atau yang memiliki optionality itu optional, bukan mandatory ataupun tidak wajib. Jadi garis-garisnya itu adalah putus-putus. Nah, pada produk dan juga seri itu adalah many dan juga tuan. Many di sisi produk dan juga seri di sisi one. Di mana banyaknya produk bisa masuk ke dalam satu seri. Tapi tidak semua produk itu termasuk seri khusus. Nah, selanjutnya ada beauty advisor dan juga transaksi di mana itu adalah one to many. Satu advisor itu bisa membantu banyak transaksi, tapi transaksi belum tentu melibatkan advisor. Bisa saja sebagai pelanggan kita itu langsung membeli tanpa memerlukan bantuan dari beauty advisor. Selanjutnya, eh, di sini saya sudah membuat dalam bentuk ERD dan ini merupakan tampilan secara logikal. Nah, setelah itu ketika kita lakukan yang namanya di sini ada hmm, di sini kita bisa melakukan yang namanya mengubah tampilan dari yang awalnya logikal menjadi engineer. Nah, tinggal kita klik di mana ada bagian seperti tanda skip di sini, lalu kita klik engineer. Nanti akan berubah menjadi seperti ini, di mana pada tampilan engineer atau physical biasanya disebut, ini bisa lebih terlihat lebih detail. Karena di sini juga bisa menampilkan foreign key juga. Nah, di sini bisa terlihat pada pelanggan, ID pelanggan itu varcharnya menggunakan varchar 10 atau size-nya itu 10, lalu dia sebagai primary key. Nah, di sini juga pada tabel transaksi ada lambang F di mana menandakan dia adalah sebagai foreign key, yaitu pelanggan ID pelanggan. Lalu di sini
Artinya kalau misalkan garisnya itu tidak putus-putus, artinya eh, relation tersebut termasuk pada relation yang wajib, yaitu mandatory atau disebutnya. Sedangkan yang putus-putus ini adalah relation yang tidak wajib, yaitu relation yang disebut sebagai optional. Di sini juga dikategorikan ada PK-PK-nya masing-masing dan juga di sini karena mungkin transaksinya tadi adalah many to many, jadi akan muncul penjelasan mengenai relationnya seperti ini. Atau secaranya dibedah gitu, muncul tabel baru atau disebut biasanya ini anomali ya. Nah, mungkin itu saja untuk soal yang nomor satu. Kita lanjut pada soal yang nomor dua. Nah, mungkin bisa kita baca lagi soal nomor yang dua. Sebuah kebun anggur mencatat transaksi produk anggur dalam sebuah flat table atau UNF dengan struktur seperti berikut. Namun, struktur tersebut itu masih belum terorganisasi dengan baik dan belum memenuhi prinsip normalisasi. Di sini kita diberikan perintah untuk melakukan third normal form ataupun 3NF dan digambarkan pada struktur tabel. Normalisasi 1NF, 2NF, dan juga 3NF. Di sini saya sudah membuat tabel dalam bentuk spreadsheet, di mana pada pada spreadsheet sendiri yaitu di sini ada yang namanya 1NF. Nah, ini pertama kita mungkin masuk ke UNF dulu ya. Ini bisa. Nah, UNF ataupun flat table ini biasanya memiliki beberapa masalah karena dia adalah bentuk yang anormal form. Di mana ada beberapa masalah, contohnya seperti terdapat repeating group, produk, kode, produk name, terus jumlah, price, subtotal muncul lebih dari satu kali nilai dalam satu baris. Jadi ada yang namanya seperti pengulangan penyebutan dan juga pengulangan nilai dalam UNF ini. Terus biasanya tidak memiliki primary key yang jelas karena berisi beberapa seperti info-info ataupun atribut-atribut utama yang semuanya itu bisa dijadikan primary key. Jadinya nggak ada primary key tetap. Nah, terus data tidak atomik ataupun satu bel berisi banyak nilai. Jadi seperti contohnya pada mungkin produk name ataupun address di sini kan dia itu berisi lebih daripada satu nilai. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk kepada penjelasan satu NF ataupun first normal form, di mana first normal form sendiri ini setiap sel itu berisi nilai atomik. Perubahan dari UNF ke satu NF ini, repeating group itu yang awalnya penyebutan beberapa kali itu dihilangkan. Setiap produk itu menjadi baris terpisah. Setiap sel kini hanya memiliki satu nilai ataupun atomik. Primary key, invoice plus product code itu menjadi composite key. Nah, lalu masalah yang masih ada itu dalam satu NF itu biasanya adalah partial dependency, di mana ada customer name, customer phone, address, total hanya bergantung pada invoice, bukan seluruh PK-nya. Nah, di sini saya juga sudah membuat penjelasan di mana hijau adalah primary key ataupun composite invoice ditambah product code. Oranye adalah partial dependency. Dia hanya bergantung pada invoice, bukan seluruh PK. Jadi kita harus merubah supaya partial dependency-nya itu bergantung pada PK utamanya. Di sini masih seperti banyak hal itu belum bergantung pada satu atribut ataupun satu nilai ataupun satu tipe data yang bukan satu tipe data, lebih baik ke satu PK yang jelas. Nah, lalu kita ubah ke 2NF di mana second normal form sendiri itu partial dependency-nya itu di mana pada 2NF yaitu partial dependency-nya itu dihilangkan. Nah, di sini partial dependency yang dihilangkan itu memisahkan beberapa menjadi beberapa tabel. Yang pertama ada tabel invoice, tabel transaksi, dan juga tabel produk. Nah, pada tabel invoice di sini berisi invoice PK-nya sebagai PK-nya, lalu ada date, status,
customer name-nya, customer phone-nya, address, dan juga totalnya. Nah, orangnya di sini menandakan dia itu adalah transitive dependence ya, yaitu customer name, customer phone, address itu bergantung pada customer, bukan invoice. Nah, jadi dia itu tergantung sama si Abel UG ini. Jadinya kita masih perlu mengubahnya lagi. Nah, selanjutnya pada tabel detail transaksi itu ada invoice PK ataupun FK, yaitu primary key ataupun foreign key di sini. Antara kedua ini, DRX dan juga ANG ataupun anggur di sini. Ada jumlah dan juga subtotal. Lalu ada tabel produk di mana yang dijadikan PK adalah produk code. Di sini juga dijelaskan kalau misalkan ada produk name-nya dan juga price-nya. Nah, beberapa masalahnya itu partial dependency-nya itu memang sudah dihilangkan dengan memisahkan tabelnya. Tabel invoice-nya itu data itu masih bergantung pada invoice seperti invoice terus data, status, customer name, customer phone, address dan total. Nah, tabel detail transaksi itu data itu bergantung pada invoice ditambah produk code-nya masih. Nah, yang terakhir pada tabel produk itu data itu masih bergantung data yang bergantung itu udah hanya pada produk code-nya aja. Masalah yang masih ada itu transitive dependency, di mana customer name, customer phone, address itu masih bergantung pada customer ID, bukan langsung pada invoice-nya. Selanjutnya, kita ubah ke bentuk ataupun detail yang terakhir, yaitu third normal form. Di mana di sini transitive dependensinya itu yang tadi menjadi masalah pada second normal form itu dihilangkan. Nah, perubahan ketiga NF ini, transitive dividend dihilangkan. Customer name-nya, customer phone-nya, address dipindah ke tabel customer. Tabel invoice sekarang hanya menyimpan customer ID ataupun foreign key-nya sebagai referensi ke customer. Semua atribut non-key kini bergantung langsung pada primary key tabelnya masing-masing. Yang sebelumnya masih bimbang, entah itu di invoice dan juga di lain-lain, sekarang masing-masing tabel itu mempunyai primary key sebagai acuan, di mana hasil akhir yang didapat adalah database sudah dalam bentuk 3NF. Tidak ada repeating group, partial dependency, maupun transitive dependency. Nah, kita bisa lihat pada tabel customer yang pertama di sini, di mana ada customer ID sebagai PK-nya, yaitu yang utama, lalu ada customer name, customer phone, dan juga address. Lalu ada tabel invoice di mana invoice sebagai PK-nya, ada date, status, dan juga customer ID sebagai foreign key, dan juga totalnya. Lalu ada tabel detail transaksi di mana ada invoice sebagai PK ataupun FK, lalu ada produk code sebagai PK ataupun FK, ada QTY ataupun jumlah, lalu ada subtotal. Lalu di yang terakhir ada tabel produk di mana produk code sebagai primary key, produk name, dan juga price. Semua tabel ini sudah memenuhi yang namanya 3NF. Yang terakhir di sini mungkin ada beberapa ringkasan yang sudah saya buat untuk soal nomor 2 ini, di mana pada ringkasan tahapan normalisasi kebun anggur ini ada beberapa dibagi menjadi 4 tahap yang sudah diberikan tugasnya, yaitu UNF, 1NF, 2NF, dan juga 3NF, di mana pada aturan yang UNF belum ada aturan normalisasi, masih apa masalah yang harus diatasi itu masih ada repeating group, data tidak atomik, tidak ada PK yang jelas, lalu tindakan yang dilakukan itu tidak ada karena kondisi awalnya itu benar-benar mentah. Tabel yang dihasilkan pun di awal itu masih tabel flat. Nah, pada yang kedua yaitu setiap hal itu harus atomik ataupun tidak ada repeating group di setiap apa istilahnya sel-selnya gitu. Lalu ada primary key-nya. Di diharuskan ada primary key walaupun memang belum ada acuan yang jelas. Lalu ada masalah yang diatasi itu ada repeating group, di mana repeating groupnya sendiri itu dari produk code, produk name, jumlah, harga, dan juga subtotal. Lalu ada tindakan yang dilakukan yaitu pisahkan setiap produk menjadi baris sendiri, PK ataupun primary key-nya itu invoice plus produk code, composite, lalu tabel yang dihasilkan. Satu tabel invoice plus produk detail. Nah, untuk yang tahapan check normal form, yaitu aturannya itu 1NF ditambah tidak ada partial dependency. Karena sebelumnya itu ada partial dependency.
di mana masalah yang diatasi itu cukup banyak di sini, yaitu customer name, customer phone, address, dan yang lainnya itu em, hanya bergantung pada invoice awalnya, bukan seluruh PK-nya. Produk name itu price hanya bergantung pada produk code. Lalu kita pisahkan tabel invoice-nya, pisahkan tabel ke produk, terus buat tabel detail transaksinya. Lalu tabel yang dihasilkan dari pemisahan tersebut itu adalah invoice, detail transaksi, dan juga produk. Nah, yang terakhir ataupun 3NF di sini adalah 2NF dan tidak ada transitive dependency. Di mana eh, customer name, customer phone, address bergantung pada customer, bukan langsung pada invoice atau transitive via customer. Jadinya eh, kita pisahkan terlebih dahulu eh, ke tabel customer, lalu invoice-nya itu hanya menyimpan customer ID sebagai foreign key, bukan sebagai PK utama. Nah, akhirnya dari hal tersebut dihasilkanlah 4 tabel, yaitu customer, invoice, detail transaksi, dan juga produk tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai remedi basis data. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.